Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini, 10 Muharram, 10 Safar. Kembali kita masih dapat melaksanakan salat waktu subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntaka Al-Hadis dengan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada salawat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta fana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani? Qala mislul jabalainil azimin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah azimain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga disolati, maka dia akan mendapat pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga dikuburkan, ikut mengantarnya ke pekuburan, maka baginya pahala 2 qirat. Beliau ditanya, berapakah 2 qirat itu? Beliau menjawab, sama dengan 2 buah gunung yang besar. An Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah satu jenazah seorang muslim yang disolatkan oleh jamaah kaum muslimin dengan jumlah mencapai 100 orang yang mereka memohonkan syafaat untuknya, kecuali permohonan syafaat mereka untuknya diterima. An Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man azza musaban falahu mislu ajrih. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menghibur orang yang ditimpa musibah, maka baginya pahala sama dengan pahala orang yang ditimpa musibah. An Muhammad ibn Amr ibn Hazm radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibah illa kasahu Allah subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Hazm radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang mukmin yang menghibur saudaranya yang terkena musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pakaian kemuliaan pada hari kiamat. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basarahu fa aghmadahu thumma qala, inna ruh idza qubida tabi'ahu al-basar fadajja nasun min ahli faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikah
yu'minuna ala ma taqulun summa qala Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlifhu fi a'aqibihi fil ghabirin wa ghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa fsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang menceritakan ketika Abu Salamah suami Ummu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Sedang ketika itu mata Abu Salamah terbuka, maka Rasulullah SAW pun menutup matanya lalu bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka pandangan mata mengikutinya dan tetap terpaku. Karena inilah Rasulullah SAW menutup matanya. Orang-orang dari kalangan keluarganya berteriak mengucapkan kata-kata yang kurang baik. Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendoakan diri kalian kecuali dengan doa kebaikan, karena sesungguhnya para malaikat mengatakan amin atas apa yang kalian ucapkan. Kemudian beliau berdoa, wahai Allah, ampunilah dosa Abu Salamah, naikkanlah derajatnya di antara orang-orang yang mendapat hidayah, dan lindungilah keluarga dan keturunannya yang masih hidup. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb sekalian alam, luaskanlah baginya kuburnya dan terangilah dia di dalam kuburnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaib mustajabah 'inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al-malakul muwakkalu bihi amin wa laka bi muslim. Diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak diketahuinya adalah mustajab. Di dekat kepalanya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Setiap kali ia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang ditugaskan ini mengatakan amin, dan kamu pun memperoleh seperti apa yang kamu doakan untuk saudaramu. An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sehingga ia menyenangkan saudaranya dengan apa yang ia senangi untuk dirinya sendiri. An Khalid ibn Abdullah Qasari rahimahullah qala haddatsani abi an jaddi radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuhibbul jannah qala qultu na'am qala fa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika. Diriwayatkan dari Khalid bin Abdullah Al-Qasari rahimahullah, ayahku telah menceritakan padaku hadis yang ia terima dari kakekku radhiyallahu anhu, bahwa kakekku berkata, Rasulullah SAW pernah bertanya padaku, apakah kamu ingin masuk jannah? Aku menjawab, ya. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu senangkanlah saudaramu dengan apa yang engkau senangi untuk dirimu sendiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna dina nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabih wa li rasulih wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya din agama itu nasihat. Sesungguhnya din itu nasihat, dan sesungguhnya din itu nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, nasihat Allah, nasihat kitabnya, nasihat Rasulnya, nasihat para pemimpin kaum muslimin, dan nasihat orang-orang muslim biasa. An-Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haudi ma baina adana ila al-amman akwabuhu adadan nujum ma'uhu ashaddu bayadan min as-salji wa ahla min al-asal awwala man yuriduhu faqra al-muhajirin qulna ya Rasulullah sifhum lana qala syi'sur ru'si dunsu siyabil ladzina la yanbihuna mutana'imat wala tafattahu lahum sudusu allazina yu'tuna ma 'alaihim wala yu'tuna ma lahum. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya luas telagaku pada hari kiamat adalah seperti jarak antara Adnan dan Amman. Cangkir-cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit, airnya lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Orang yang pertama kali mendatanginya adalah kaum muhajirin yang miskin. Kami bertanya, wahai Rasulullah, terangkan pada kami bagaimana sifat-sifat mereka. Rasulullah SAW menjawab, mereka berambut kusut tak terurus, berpakaian kotor dan lusuh, tidak dapat menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan. Pintu-pintu rumah tidak dibukakan untuk mereka, tiada yang mempersilakan mereka masuk. Mereka memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka, sedang hak-hak mereka tidak diberikan kepada mereka. Adnan adalah sebuah kota yang terletak di Yaman, dan Amman adalah kota yang terkenal di Yordania. Perkataan Adnan dan Amman dimaksudkan sebagai tanda karena jauhnya jarak antara kedua kota ini, maka luas telaga itu adalah seperti jarak antara kedua kota ini. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa luas telaga itu sama persis jaraknya dengan jarak antara kedua kota itu, tetapi ini hanya untuk mempermudah pemahaman bahwa panjang dan lebar telaga itu terbentang di atas 100 mil. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu imma'ah taqulun inna ahsanan nas ahsanna wa inna zalamu zalamna walakin tinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tazlimu. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengikuti kebiasaan orang-orang yang pelin-pelan, yaitu yang mengatakan jika orang-orang berbuat baik, kami pun berbuat baik, dan jika orang-orang berbuat zalim, maka kami pun berbuat zalim. Akan tetapi berpegang teguhlah pada prinsip dirimu sendiri, bahwa jika orang-orang berbuat baik, kalian pun berbuat baik. Sedangkan jika orang-orang berbuat jahat, maka kalian tidak berbuat zalim. An Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattu illa an tuntahaka hurmatullah wa yantaqimu biha lillah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadinya terkecuali apabila perkara-perkara yang dilarang Allah dilanggar. Maka Rasulullah SAW akan membalas, menjatuhkan hukuman akibat pelanggarannya itu semata-mata karena Allah.
An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatullah falahu ajruhu marratain. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sahaya melayani tuannya dengan tulus dan menyembah Allah dengan baik, maka baginya pahala 2 kali. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu ala rajulin haqqun faman akharahu kana lahu bi kulli yawmin sadaqah. Diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai hak pada seseorang, tagihan utang dan sebagainya, maka siapa yang memberi tempo padanya orang yang berutang, baginya pahala, mendapat pahala sedekah setiap hari kerana ia telah berbuat baik dengan memberi tempo pada orang yang berutang. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillah ikrama dzsyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairi ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzsultani muqtasid. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari mengagungkan Allah adalah memuliakan seorang muslim yang sudah tua, memuliakan seorang penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas dalam bacaan dan tajwidnya, juga tidak pernah meninggalkan baca Al-Quran dan menghormati pemimpin yang adil. Demikian pembacaan kitab Ta'alim Muntafaq dalam hadis dan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.